Oke, halo semua, apa kabarnya? Welcome back di channel 10 Pips per hari. Dan yang seperti kalian bisa lihat di judul, hari ini kita akan membahas satu topik yang menurut saya cukup penting ketika kita berbicara mengenai fundamental pasar forex, yaitu kita akan menganalisa secara detail anatomi pergerakan harga. Bagaimana sih sebenarnya pergerakan harga itu terjadi ketika kita trading? Nah, ada 3 fase yang akan kita bahas, yaitu akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Saya mau tekankan bahwa materi ini akan menjadi salah satu materi yang paling penting di channel ini. Jadi, kalau kalian lagi nonton, selamat karena kalian akan mendapatkan ilmu yang sangat penting. Dan sebelum saya mulai, saya mau kasih tahu bahwa semua contoh trade, semua contoh setup, semua contoh chart yang saya pakai di video ini itu murni dari hasil trade pribadi saya. Setup-setup tersebut saya share setiap harinya di grup mentorship dan Telegram. Untuk yang ingin join grup mentorship bisa cek link di deskripsi dan di komen setiap video di channel ini. Tapi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai masuk ke materi hari ini. Sebelum mulai, saya mau kalian nonton sampai habis, jangan di skip. Karena kalau di skip, nanti pasti bingung. Karena nanti di akhir saya ada contoh langsung ya, live order yang saya ambil siang ini, saya sengaja rekam. Dan kalau kalian skip nggak nonton teori-teorinya yang akan saya jelaskan, nanti pasti bingung dan jadi nggak ngerti gitu. Ketiga adalah fokus. Karena ini akan cukup sulit, relatif sih untuk masalah sulit ya, cuman sebisa mungkin fokus. Dan sekali lagi seperti yang saya udah tekankan tadi, video ini akan menjadi salah satu yang terpenting di channel ini. Oke, kita akan mulai materi hari ini dengan membahas siapa saja sih pemain di pasar forex. Jadi pasar forex itu punya beberapa pemain ya. Yang pertama ada the big boys atau flow monsters ya sebutannya, dan ini biasanya adalah super banks, big banks, bank-bank investment bank besar seperti JP Morgan, Morgan Stanley, Deutsche Bank, dan yang lain-lain, pokoknya big banks lah ya, bank-bank besar. Kemudian ada central banks atau bank sentral. Ini mereka yang secara nggak langsung mengontrol harga sebuah mata uang ya, mata uang sebuah negara. Ini diatur oleh mereka. Kemudian ada perusahaan-perusahaan besar yang melakukan bisnis, international business, dan mereka harus hedge risk mereka dengan bermain di currency market. Kemudian ada hedge funds of course, dan terakhir ada retail, yaitu broker retail, dan kita sebagai spekulator, kita sebagai retail trader itu masuk ke kategori retail. Nah, ada beberapa fakta penting ya mengenai pasar forex. Yang pertama adalah kita bukan siapa-siapa. Kita harus ingat kalau kita trader itu nggak bisa menggerakkan harga. Oke, kita retail trader yang daftar broker misalnya. Kita trader individu, mau kita digabungkan, terus kita ambil satu order, kita nggak bisa gerakin market sedikit pun karena emang volumenya kurang gitu. Kita nggak punya uang yang banyak untuk bisa menggerakkan pasar forex. Jadi kita bukan siapa-siapa, kita hanya bisa mengikuti saja gitu. Dan sekali lagi, broker dan kita trader retail itu tidak bisa menggerakkan harga. Jadi kalau kalian bingung mau milih broker apa, sebenarnya pilihlah broker yang terregulasi. Karena broker yang terregulasi nggak bisa menggerakkan harga gitu, karena emang nggak cukup gitu kapasitasnya untuk menggerakkan harga. Kalau kalian melihat ada broker-broker curang yang bisa gerakin harga, itu biasa broker-broker yang nggak terregulasi. Kalau andaikan brokernya sudah terregulasi, itu udah nggak mungkin bisa menggerakkan harga. Oke. Mungkin price fitnya agak beda sedikit, tapi secara garis besar akan sama. Kalau dilihat nggak mungkin yang satunya naik, yang satunya tuh drastis turun, tuh nggak bisa. Kalau broker terregulasi nggak bisa. Oke, jadi sekali lagi kita bukan siapa-siapa, kita cuma bisa mengikuti. Karena at the end of the day, kalau kita tahu gitu ya, pasar forex setiap harinya kan memutar sekitar 6 triliun dolar, ya itu banyak banget gitu. Siapa yang punya uang sebanyak itu kan? Jadi kapasitas kita nggak punya cukup kapasitas untuk menggerakkan pasar forex.
Kemudian kita harus tahu bahwa harga 100% dikontrol oleh market maker, dan hanya market maker yang bisa menggerakkan harga. Siapa market maker sebenarnya? Itu masih sebenarnya banyak argumen, ada yang bilang central bank, ada yang bilang investment bank, tapi saya lebih ke central bank, walaupun mereka bisa mengontrol harga secara tidak langsung ya. Cuman basically central bank lah yang mengontrol flow harga sebuah negara gitu, currency sebuah negara. Dan investment bank itu dealing dari price feed yang mereka buat. Tapi intinya gak usah terlalu dipusingkan. Kita kan trader ya, kita bukan analis. Kita cuma di sini untuk make money, kita untuk cari uang ya. Jadi kita gak usah terlalu ngerti juga tentang teori-teori begini. Tapi intinya kita harus tahu bahwa ada market maker, ada tanda kutip bandar lah ya. Walaupun forex itu decentralized market, gak ada yang kontrol, tapi tetap ada entity-entity yang digabungkan, itu yang bisa menggerakkan harga. Kita bisa bilang mereka itu sebagai market maker lah ya. Itu bukan satu orang, bukan satu perusahaan, tapi kalau digabungkan, itu bisa menggerakkan harga. Investment bank dan central banks itu salah satunya, oke? Tapi kita harus tahu bahwa ada yang namanya market maker, ada yang menggerakkan harga setiap harinya, dan market itu 100% dikontrol, oke? Jadi bukan dari kegiatan jual dan membeli trader retail seperti kita yang bisa menggerakkan harga, tapi memang ada algoritma, ada market maker yang menggerakkan harga gitu. Dari sananya kita cuma bisa mengikuti saja. Jadi ada banyak hal yang mempengaruhi pergerakan harga. Misalnya ada klien sebuah bank yang ingin melakukan bisnis di luar negeri, misalnya dia mesti jual euro misalnya. Kan itu kan volumenya besar, bisa million of dollars, jutaan dolar gitu. Itu bisa jadi itu bisa memicu pergerakan harga spike ke atas misalnya yang sangat-sangat lancip gitu karena pergerakan karena transaksi bisnis dan sebagainya, dan banyak hal lagi yang mempengaruhi pergerakan harga. Karena kita harus tahu hampir semua hal di dunia ini, kalau nggak semua hal di dunia ini dihargai dengan mata uang, oke? Jadi semua itu bisa berefek atau berdampak pada pasar forex ya. Jadi yang terakhir kita hanya bisa mengikuti saja. Kita harus ingat itu. Oke, bukan harga turun bukan karena kita jual, dan harga naik bukan karena kita beli, tapi memang dari sananya udah begitu ya, diatur oleh market maker. Nah, ini pattern. Kita akan bahas mengenai anatomi pergerakan harga, dan ini adalah satu template atau pattern yang terjadi setiap saat, dan ini saya sebut dengan market maker template atau AMD. Dan ini tuh adalah fase market yang terjadi setiap hari, dan kita bisa pakai template ini untuk mengikuti bagaimana sebenarnya market maker menggerakkan harga. Karena kan nggak ada yang tahu ya, kita nggak tahu harga tuh akan kemana gitu. Tapi setidaknya kita bisa mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkan oleh market maker. Oke, jadi ada 3 fase, ada akumulasi, manipulasi, dan distribusi. Akumulasi itu yang pertama, kemudian yang kedua ada manipulasi, ketiga distribusi. Kita akan membahas satu persatu. Oke, jadi kita akan membahas mengenai fase akumulasi terlebih dahulu. Jadi ciri-ciri fase akumulasi yang bisa kalian lihat ketika kalian buka chart itu adalah harganya ranging atau konsolidasi. Jadi kalau kalian melihat ada support dan resistance, nggak usah dua-duanya, tapi kalau kalian melihat ada seperti ranging gini ya, kemudian ada support gini kan, ini kan ada support ya, dan ada resistance juga di sini. Ini fase akumulasi. Oke. Fase akumulasi itu ciri khasnya ya ranging, konsolidasi. Dan kita bisa sebut saja untuk kemudahan dan kenyamanan kalian mengerti video ini, kita akan menyebut kotak akumulasi ini sebagai kolam order, karena banyak order kan di sini, orang jual beli, makanya harga ranging. Oke, sebut saja ini kolam order atau liquidity pool. Ini fase akumulasi, oke? Kita harus mengerti bahwa fase akumulasi adalah fase pertama pergerakan dan kegiatan market maker di market. Kedua ada fase manipulasi. Saya berikan warna kotak kuning ya, jadi merah, kuning, hijau ya, kayak rambu lalu lintas. Kuning ini kita harus siap-siap untuk entry. Nanti saya akan jelaskan. Oke, jadi intinya kenapa ini merah? Oke, kalian jangan entry di sini. Ini fase akumulasi. Ini kebanyakan orang mati di sini. Oke, stop loss-nya kena karena mereka nggak ngerti fase ini. Ketika mereka trading, mereka sebenarnya dalam fase akumulasi. Makanya mati dan mati terus. Itu dia kenapa saya kasih kotak merah. Ini artinya stop, jangan trading. Oke. Kemudian ada lampu kuning.
lampu kuning kita harus siap-siap trading. Nah, ini ciri-cirinya adalah harga bergerak satu arah. Oke, setelah ada akumulasi begini, di sini ada akumulasi di sini, harga naik ke atas satu arah. Dan ciri-cirinya adalah skinny leg. Candle-nya kurus-kurus. Kita bisa lihat di sini kan candle-nya satu, ini kurus-kurus. Ketika misalnya gini deh, kita contoh. Misalnya kalau harga mau naik ke atas, harusnya harga tuh naik, turun, naik, turun, ya kan? Tapi di sini kita bisa melihat bahwa harga bergerak nggak begitu gitu. Harga bergeraknya satu arah dan candle-nya tuh kecil-kecil, skinny, kaki kurus, skinny leg. Ini kakinya kurus kan, kakinya kurus, langsung naik ke atas gitu. Kakinya kurus. Nah, ini ciri-ciri manipulasi. Oke, apakah kita bisa trading kita bisa ambil buy di sini? Bisa aja sebenarnya, cuma agak susah ngelihatnya karena harganya tuh sudden, shocking. Oke, tiba-tiba kita nggak bisa ambil trade-nya. Oke. Nah, ada satu pattern di fase manipulasi, yaitu pattern tanduk ya. Kita bisa bilang itu kayak tanduk gini, kayak tanduk gitu, kayak ke atas, lancip ke atas. Bisa dibilang, ada yang bilang peak formation, ada yang bilang head and shoulders. Kalau di channel ini kita bilang PR outside. Tapi intinya kalau kalian melihat pattern seperti ini ya, ke atas gini, kayak topi lancip ke atas. Dan di sini ada banyak konsolidasi samping-sampingnya seperti ini, seperti head and shoulders ya. Ini shoulder, ini head. Ini adalah fase manipulasinya. Oke. Nah, dari sini baru kita mulai agak jelas nih. Oh, fase manipulasi. Kemudian kita lihat ke kiri misalnya. Oh, ternyata ada akumulasi. Nah, ini berarti kita harus siap-siap gitu. Kita harus kotaki kuning. Kita siap-siap bahwa kita mau mulai cari setup. Nah, ini peak formation pattern ya, atau manipulasi yang tadi saya bilang. Itu kalau kalian melihat ada harga naik ke atas begini ya, kemudian turun membuat, pokoknya tiap patternnya begini lah ya. Ada kayak tanduk gitu, terus sampingnya tuh konsolidasi harganya, bikin kayak head and shoulders gitu. Nah, ini peak formation pattern. Ini biasanya ciri-ciri fase manipulasi. Kalau kalian melihat fase begini, oke, mau dia ke atas atau dia terbalik, ya kan? Ini kan dia ke atas. Tapi kalau tanduknya kebalik, ya kita harus siap-siap cari buy misalnya. Kalau andaikan patternnya begini, berarti kita harus siap-siap cari sell. Kita siap-siap cari sell. Oke. Kalau patternnya kebalik, kita harus siap-siap cari buy. Tapi intinya ini adalah fase manipulasi, fase kedua dari kegiatan market maker di pasar. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke fase ketiga, fase terakhir, yaitu fase distribusi. Setelah harga membuat kolom order akumulasi, kemudian manipulasi ke atas, membentuk peak formation, pattern tanduk, harga akan cenderung turun untuk kembali ke kolom order di sini. Ini fase distribusi. Kenapa dia kembali? Karena kalau kita melihat ada skinny leg ini, harga kurus naik ke atas itu nggak balance. Harga itu naiknya nggak harus begitu. Harusnya harga naik itu wavy kan, ada kayak ombaknya. Tapi kalau kalian melihat harga naiknya tuh secara langsung gini, tiba-tiba, ini nggak seimbang. Harganya tuh nggak balance. Harga harus turun menutupi yang nggak seimbang ini, oke, dan kembali ke kolam order yang di sini. Karena sumbernya, bensinnya itu di sini, oke. Bensinnya itu di sini. Jadi harga harus turun. Nah, penurunan harga ini kembali ke kolam order itu dinamakan fase distribusi. Sekali lagi, bisa kebalikannya juga. Kalau andaikan kenaikannya, ya berarti distribusi naik ke kolam order yang ada di atasnya. Intinya ini bisa dua-duanya, bisa naik, bisa turun, oke. Nah, fase distribusi ini kita bisa melihat harga bergeraknya lebih stabil, nggak tiba-tiba seperti fase manipulasi ya. Kemudian tidak terlalu agresif, mungkin bisa dimulai dengan konsolidasi dulu, baru dia turun. Dan harga itu akan mengarah ke kolam order. Kolam order yang sebelah kiri ini akumulasi, harga akan mengarah ke sana. Nah, di sini adalah fase yang optimal untuk kita entry. Itu dia kenapa saya kasih kotak berwarna hijau ya. Ini fase optimal untuk kita entry karena kita udah tahu arahnya kemana dan kita udah punya target, yaitu kolam order, dan harganya juga nggak ngagetin ya. Harganya nggak langsung naik kayak begini ya, langsung buff gitu. Tapi dia membentuk wave, dan di sini adalah kesempatan kita untuk order berkali-kali gitu. Atau kalau kita mau satu order aja bisa, tapi kita harganya tuh bergeraknya nggak cepat. Jadi market masih memberikan kita kesempatan untuk pasang order kita gitu. Oke, sebentar. Nah, ini contoh market maker template ya. Dan ini sebentar.
Nah, ini contoh market maker template. Ini seperti yang kalian lihat ada trade ya di sini ya. Ada trade di sini. Ini trade yang saya ambil sendiri. Saya ada, sekali lagi saya share di grup mentorship. Tapi basically yang kita pengen pelajari ya, ini ada fase akumulasi. Nah, ini kasarnya beginilah ya, akumulasi kemudian naik turun. Ada fase akumulasi di sini. Ya kan, ada kenapa ini fase akumulasi? Karena dia ranging, dan kita bisa melihat ada support di sini kan, ya kan, di sini juga ada resistance, di sini ada resistance, pokoknya ranging lah dia. Nah, tapi ketika harga ranging ini kita belum bisa lihat sebenarnya. Kalau kita buka chart akan susah untuk melihat fase akumulasi ini gitu secara kasat mata. Tapi kayak saya bisa melihat ini ketika muncul fase manipulasi ini gitu, yang saya tandai kotak kuning. Kita bisa lihat ada fase, ada tanduk di sini kan, ada pattern tanduk, dan kita bisa melihat ada head and shoulders, ada shoulder, head, shoulder di sini, ya kan? Ada pattern tanduk, konsolidasi, harga naik, konsolidasi buat shoulder, dan di sini kepalanya. Ini fase peak formation. Ketika kita melihat peak formation ini, kita lihat ke kiri, oh bener nih, ternyata ada fase akumulasi, yang artinya ini bisa menjadi target kita untuk kita sell setelah manipulasi ini selesai. Jadi harga turun. Nah, saya nggak akan terlalu membahas gimana cara entry-nya. Untuk lengkapnya kalian bisa lihat video supply and demand ya di channel ini, supply and demand. Nanti pokoknya masalah teknikal saya nggak akan jelasin di video ini, tapi saya akan kasih linknya di deskripsi nanti, video-video apa aja dari channel ini yang harus kalian pelajari untuk bisa entry. Oke, jadi video ini hanya khusus membahas tentang anatomi pergerakan harga, dan saya nggak akan menjelaskan secara teknikal. Tapi intinya kita bisa entry di sini. Oke, saya entry di sini, ada price remodeling, kemudian harga naik ke area supply, dan kita bisa entry. Oke, targetnya di sini. Target kita di kolom order akumulasi ini. Oke. Contoh selanjutnya, kita bisa lihat sekali lagi ya. Di sini ada liquidity pool ya, ada kolom order. Sekali lagi, ketika anggaplah harga di sini belum ada ya, harga di sini belum ada, yang saya coret-coret ini belum ada, kolom order ini nggak akan kita bisa lihat gitu, susah lihatnya. Tapi setelah ada manipulasi, tiba-tiba ada pergerakan yang satu arah, ada kaki kurus kan di sini, skinny leg nih, ini skinny leg ya kan, kaki kurus-kurus, naiknya tiba-tiba, kemudian naiknya tiba-tiba juga kan, kakinya kurus-kurus di sini. Nah, di sini adalah fase manipulasi. Kita bisa lihat akhirnya ada tanduk di sini kan, ada head and shoulders, ada shoulder di sini, pundaknya di sini ada head, ada peak formation saya bilang ya, ada fase manipulasi. Nah, kalau kita udah melihat ini, kita cek di sebelah kiri, oh ternyata iya bener ada kolom order. Nah, di sini barulah kita cari entry untuk kita target kolom order yang ada di sini. Seperti yang bisa kalian lihat, saya entry di sini. Saya nggak akan menjelaskan, tapi intinya ada PR di sini, ada break low, kemudian ada engulfing, dan saya entry di optimal entry area, tarik Fibonacci, ya entry di Fibonacci, kemudian saya ambil 2:1, targetnya di kolom order. Untuk teknikal sekali lagi nonton aja video yang ada di deskripsi channel ini, nanti saya akan kasih. Contoh selanjutnya ini contoh yang kebalik ya, contoh yang kebalik. Ada liquidity pool ya, ini kita belum bisa melihat, oke. Tapi setelah ada pergerakan kaki kurus ini, skinny leg, oke. Kita bisa melihat di sini ada fase manipulasi, ya kan? Harga kaki kurus. Nah, kalau kalian melihat kaki kurus ini nggak balance, ini nggak seimbang. Harga harus naik ke atas untuk menyeimbangkan harga yang nggak seimbang ini gitu. Dan kemudian kita juga bisa lihat lagi bahwa di bawah ada tanduk kan, ada seperti tanduk. Ini headnya, ini shoulder. Ya kan, shoulder, bahu, dan ini kepalanya, ya kan. Nah, di sini baru kita bisa entry, dan target kita adalah liquidity pool atau kolom order di atas. Sekali lagi saya nggak akan menjelaskan secara teknikal, tapi kita bisa entry di fase distribusi. Oke, jadi ini akumulasi, ini manipulasi, dan ini distribusi. Simple. Oke. Oke, jadi sekali lagi cara menggunakan market maker template ini ketika trading adalah fokus pada fase manipulasi. Kita cari fase manipulasi. Jangan coba fokus di akumulasi karena akan susah melihat akumulasinya. Jadi kita fokus dulu ke manipulasi, kita fokus di peak formation atau pattern tanduk itu, baru kita lihat ke kiri apakah ada kolom order untuk menjadi target kita gitu.
Kemudian jangan coba mencari market maker template sebelum ada setup. Maksudnya adalah jangan coba mencari akumulasi sebelum ada manipulasi itu. Oke, dan tradinglah tradinglah di fase distribusi, dan tradingkan pair itu menurut sessionnya masing-masing. Kalau andaikan trading pair Asia ya tradingnya di session agent session. Kalau andaikan pair Eropa ya trading di London session, oke, atau di New York session begitu. Kemudian fokuslah untuk mencari peak formation atau tadi ya manipulasi tadi atau head and shoulders lah, terserah kalian mau bilangnya apa, tapi fokuslah untuk mencari pattern tanduk tersebut, oke? Untuk strategi entry, masalah teknikal itu terserah masing-masing trader bisa pakai indikator atau mau pakai trik strategi channel ini, terserah. Intinya strategi entry terserah, tapi intinya tradinglah di fase distribusi, dan setelah kalian melihat fase manipulasi, oke, pattern tanduk, baru kalian cari entry mengarah ke kolam order atau mengarah ke area akumulasi. Oke, di sini ada contoh lagi ya. Ini contoh lagi di sini ada, kita lihat manipulasi. Oke, ada pattern tanduk, ada head and shoulders. Saya nggak mau terlalu lama jelasin. Ada akumulasi di sini. Setelah kita melihat ada tanduk ini, baru kita pastikan di sini, oh ternyata di sini benar ada akumulasi, ada kolam order. Akhirnya kita entry menuju kolam order tersebut. Di sini kita bisa lihat ini trade setup yang benar-benar saya ambil. Saya ada share di grup mentorship. Dapat 1:4 ya, risk to reward. Kemudian ya di sini juga ada, ini supply and demand. Kita bisa melihat ada akumulasi di sini, ada tanduk ya, ada tanduk, entry di sini. Simple. Nah, di sini juga ada, di sini ada support ya, ada support, ada resistance, akumulasi, harga membuat peak formation, dan akhirnya harga turun. Ya, intinya begitulah ya. Oke, jadi oke, udah habis deh. Ya udah habis. Oke, jadi sekarang saya akan bawa kalian ke satu video rekaman saya tadi trading tadi siang. Saya akan menjelaskan langsung live. Jadi harganya bergerak, saya akan coba jelaskan ke kalian secara singkat supaya video ini nggak kelamaan. Oke, jadi ini video saya akan membahas satu persatu ya apa yang saya cari di sini. Sama seperti yang tadi saya udah jelaskan, intinya stepnya sama ya semua, tapi ayolah kita bareng-bareng. Saya akan coba jelaskan secara detail ya, walaupun video ini saya nggak mau terlalu lama, tapi saya akan coba membahas apa-apa saja sih yang saya lihat tadi siang dari video yang saya rekam ini. Oke, jadi sebelumnya ini adalah trade di time frame 1 menit di pair XAU-USD atau gold. Itu adalah pair favorit saya. Saya kalau tradingnya cuma 2, kalau nggak XAU-USD ya Euro-USD. Intinya ini trade di XAU-USD tadi siang sekitar jam sore sih, sekitar lupa ya, pokoknya dia antara jam 2 sampai jam 4 gitu lah. Oke, kita mulai aja ya. Jadi di sini yang saya lakukan adalah saya coba untuk, saya melihat ada fase manipulasi ya di sini. Oke, saya melihat ada fase manipulasi, setelah kemudian saya lihat ada kolam order di sini. Ya kan? Nah, ada peak formation, ini shoulder, ada kayak tanduk ya, ada tanduk di sini. Ini shouldernya, ini bahunya, dan ini kepalanya. Ini saya lihat ada tanduk ya, fase peak formation ini. Ya. Ada tanduk, dan saya juga lihat di samping ada kolam order. Saya lihat ada akumulasi, ini fase akumulasi, dan seperti yang tadi kita bahas, kita bisa lihat di sini ada kaki kurus ya. Setelah kolam order ini harga naik, kurus kakinya, kurus kakinya. Kemudian di sini juga naik, kakinya kurus secara shocking ya, secara shock gitu ya. Nah, kita bisa lihat kalau ini tuh nggak balance. Harga emang harus turun menutupi imbalance, ketidakseimbangan harga begini. Oke, kalau anggaplah ada tiang berdiri begini ya. Ya, tiangnya begini. Oke. Lama-lama kan jatuh juga gitu kalau kena angin. Karena kalau naiknya kayak tiang gini ya, satu begitu kan lurus gitu ke atas kan nggak kuat. Nah, sama seperti harga. Kalau kita melihat ada harga yang menjulang tinggi seperti ini, tapi harganya tuh agresif, kayak kurus-kurus, nah ini nggak kuat. Harga pasti akan jatuh lagi ke bawah, mengarah ke kolam order akumulasi yang terjadi di sini. Nah, intinya kita tahu. Jadi sekarang saya mau cari sell. Oke, saya mau cari sell. Saya nggak akan membahas teknikalnya, tapi intinya saya mau cari sell di sini. Mengarah ke kolam order yang ada di sini ya. Saya nggak akan skip karena ini videonya cuma 1 menit, saya percepat ya. Tapi intinya setelah manipulasi kita bisa lihat, saya lagi coba untuk cari sell.
Nah, ini saya tandain 50 pip. Kenapa 50 pip? Ya, ini range-nya. Maksudnya, saya akan coba cari range yang segini ya. Saya akan coba cari target 50 pips. Nggak usah terlalu dipusingkan, tapi target saya 50 pips. Intinya. Karena saya tahu ini range-nya cukup besar ya. Dari atas sini ke bawah ini kan, ke kolam order ini kan cukup besar. Jadi saya mau incer 50 pips. Dan pada akhirnya di video ini harga turun hampir 100 pips sih. Jadi saya agak nyesel juga. Saya cuma incer 50 pips. Tapi kita bisa lihat di sini, saya udah entry di sini. Saya stop loss di atas. Pakai Fibonacci saya entry ya. Oke, setelah ada PR di sini, kita bisa lihat. Kemudian ya ini akhir harga turun ke bawah. Kita bisa lihat ya. Harga turun ya. Kita lihat saya sell di sini, kemudian harga turun ke bawah 4/1. 4/1 lebih lah tadi. Exactnya 4/1 dan harga seperti yang kita bisa lihat, fase distribusi, oke, ciri-cirinya dimulai dengan konsolidasi sedikit dan harganya tuh turunnya pelan. Oke, wavy, oke, ada kayak ombaknya gitu. Jadi kita bisa punya kesempatan order berkali-kali dan seperti yang bisa kita lihat, harga mengarah ke satu arah yaitu kembali. Kembali, harga kembali gimana sih? Harga kembali ke kolam order yang ada di sini atau liquidity pool. Setelah ada manipulasi, harga turun kayak pelan-pelan supaya kita bisa punya kesempatan entry pelan-pelan mengarah ke liquidity pool. Sebenarnya saya tahu nih harga bakal turun sampai sekitar sini gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa tadi saya cuma ambil 50 pips. Jadi saya close order sekitar di sini gitu. Nanti kita lihat aja akhirnya gimana ya. Oke, dan seperti yang bisa kalian lihat ya. Akhirnya harga turun sampai bawah, harga kembali ke kolam order, ke area akumulasi. Tapi saya udah keburu take profit di sini, nggak apa-apa lah. Yang penting dapat 50 pips. Oke, tapi intinya begitu. Video hari ini sesimpel itu. Diulang-ulang lagi aja kalau nggak ngerti. Tapi intinya ini adalah satu pattern atau satu pergerakan harga, anatomi pergerakan harga yang sangat penting. Dan kalau kalian tahu ini bisa benar-benar improve performa trading kalian ya. Jadi intinya jangan trading di fase ini. Sebenarnya kalau kalian hoki, kalian bisa dapat fase ini kan enak sih sebenarnya. Karena cepet ya fase manipulasi. Kaki kurus kan cepet nih. Ya kan apalagi kalau trading di 1 menit cepet banget. Tapi saya sih lebih cari fase distribusi aja sih. Supaya saya nggak kaget dan saya punya waktu banyak untuk menganalisa. Dan fase distribusi pun juga gampang tradingnya karena kita tahu targetnya ya kolam order ini, akumulasi ini gitu. Tapi intinya kalau area yang anti banget trading yaitu kolam order ini. Ini area di mana banyak orang mati nih. Trade-nya kena SL dan segala macamnya karena emang ya ini fase akumulasi gitu. Nah, sekarang kalian udah tahu fase market maker template. Cobalah untuk diaplikasikan ke trading kalian masing-masing. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan. Dan komen di bawah, kalian mau nonton video apa lagi dan apakah video ini bermanfaat buat kalian. Sharing di bawah, oke? So, thank you. Udah nonton sampai akhir. See you guys on the next video. Bye.